warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Half of Our Time to Talk Podcast 2. Pada hari ini, perkenalkan nama aku Sasa Sandra Dewi dan rekan aku Putri Safitri. Dan di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan sharing-sharing bareng mengenai pola asuh dan pendidikan Montessori yang akan disampaikan oleh Kak Putri Safitri. Nah, sebelumnya aku mau menanyakan kabar terlebih dahulu nih kepada Kak Putri. Bagaimana Kak Putri kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah nih Kak, kabar aku baik. Gimana nih dengan Kak Sasa sendiri kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik dan aku mau nanya juga nih kesibukan Kak Putri hari ini atau akhir-akhir ini tuh apa Kak? Kesibukan aku pastinya lagi banyak tugas, hektik sama UTS. Tahu lah ya, minggu-minggu ini lagi minggu UTS, jadi ya berpusing-pusing ria gitu. Nah, bisa kebayang ya kalian gimana pusingnya Kak Putri Safitri dengan UTS ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung, aku akan menanyakan ke Kak Putri mengenai pola asuh dan pendidikan Montessori itu apa Kak? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pola asuh dan pendidikan Montessori itu adalah filosofi pendidikan yang komprehensif dan berpusat pada anak yang berakar pada psikologi perkembangan dan menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur dan beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan setiap anak nih Kak. Pendekatan ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan kognitif, fisik, motorik, sosial, dan emosional anak-anak melalui kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu, eksplorasi tinggi, dan kreativitas. Metode Montessori ini juga didasarkan pada penelitian psikologi perkembangan Maria Montessori yang menunjukkan bahwa anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan mereka nih Kak. Montessori juga percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan alami untuk belajar dan mengembangkan potensi yang belum tergali. Dan tentunya pendekatan ini juga memiliki tujuan Kak untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan tersebut melalui pengalaman belajar yang terstruktur dan mandiri gitu Kak. Oke, jadi metode Montessori itu berkaitan dengan kemampuan kognitif dan kreativitas anak, sosial emosional anak, serta kemampuan eksplorasi anak ya. Dan berdasarkan pada psikologi perkembangan Maria Montessori ya Kak. Iya, Nah, betul. selanjutnya aku mau nanya nih, sejak kapan sih didirikannya metode Montessori ini dan siapa pendiri Montessori ini Kak? Oke, sejak kapan metode Montessori ini didirikan? Didirikan sejak awal tahun 1900-an oleh pendirinya yaitu Maria Montessori di Roma, Italia. Meskipun metode Montessori diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1911 di tengah antusiasme dan kegembiraan untuk pendekatan pengajaran baru, namun pada akhir 1950-an dan awal tahun 1960-an metode Montessori muncul kembali dan sejak saat itu Kak, jumlah sekolah Montessori di Amerika Serikat terus bertambah nih. Saat ini ada lebih dari 22.000 sekolah Montessori di 110 negara di seluruh dunia dan sekitar 4.500 di antaranya berlokasi di Amerika Serikat. Tentunya di Indonesia juga memiliki sekolah Montessori. Sekolah ini ya yang kakak tahu lah ya, pastinya sekolah-sekolah swasta gitu, dan tahu lah ya harga-harga sekolah-sekolah swasta di Indonesia, terkhusus di Jakarta gitu, apalagi pakai metode Montessori, berapa range harga bayarannya gitu. Oke, berarti di sekolahan Indonesia, sekolah Montessori itu cukup mahal ya, karena memang sangat bagus sekolahan ini tuh. Nah, jadi Montessori, tadi metode Montessori ini udah cukup lama ya Kak, dari tahun 1900-an oleh Maria Montessori. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih Kak, ada nggak sih kesalahpahaman umum tentang metode Montessori ini di antara orang tua yang mendengar tentang filosofi Montessori ini?
Wah, banyak nih Kak kesalahpahaman umum orang tua yang belum tahu tentang metode Montessori. Yang pertama, Montessori hanya untuk anak prasekolah. Tetapi faktanya ya Kak, meskipun sebagian besar sekolah Montessori di Amerika Serikat adalah prasekolah, program Montessori dirancang untuk level dari lahir hingga 18 tahun. Terus yang kedua ya Kak, Montessori hanya untuk pembelajar khusus yang berbakat atau yang tidak mampu belajar. Faktanya, meskipun metode Montessori sangat efektif baik untuk siswa yang tidak mampu belajar maupun yang berbakat, metode ini dirancang untuk memastikan keberhasilan bagi semua anak. Dan yang ketiga, sekolah Montessori bersifat religius. Faktanya, meskipun beberapa sekolah Montessori memiliki komponen agama dalam program mereka, sebagian besar tidak bergantung pada afiliasi agama apapun gitu Kak. Dan yang terakhir nih ya Kak, yang aku tahu, anak-anak tidak diawasi dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Faktanya, metode Montessori memberikan anak-anak kekuatan untuk bebas memilih aktivitas yang bertujuan. Itu berarti anak-anak belajar bagaimana menggunakan materi melalui pelajaran di lingkungan yang disiapkan oleh guru bersertifikasi Montessori, serta melalui pemodelan teman-teman anak-anak. Guru dapat mengintervensi dan dengan lembut mengarahkan anak ke bahan yang lebih tepat atau penggunaan bahan yang tepat hanya jika anak merusak gitu Kak. Oke, jadi banyak sekali ya kesalahpahaman antara orang tua terhadap filosofi Montessori ini. Nah, sekarang aku nanya lagi, kalau untuk alasan orang tua itu menyekolahkan anaknya itu sendiri di sekolah Montessori itu apa ya Kak alasannya? Alasan orang tua memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Montessori yang aku ketahui itu ada 4 nih Kak. Yang pertama, ketertarikan pada prinsip Montessori. Yang kedua, merasa cocok dengan filosofi sekolah Montessori. Dan yang ketiga, mengantisipasi hasil yang berharga. Dan yang keempat nih Kak, ketertarikan orang tua pada kelas Montessori gitu Kak. Oke, baik. Jadi alasan orang tua menyekolahkan di sekolah Montessori itu karena ketertarikan orang tua terhadap kelas Montessori ini ya kayak. Nah, yang menurut orang tua ini sendiri juga sekolah Montessori ini sangat cocok dan baik untuk anak mereka. Nah, lalu apa sih Kak yang membedakan Montessori dengan pendidikan lainnya? Oke, yang membedakan Montessori dengan pendidikan lainnya yaitu Montessori memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan kreativitas anak. Anak akan belajar mandiri, anak akan belajar dengan pembelajaran atau aktivitas pilihan mereka dalam kelompok atau mandiri di kelas nih Kak. Di mana dijelaskan dalam hasil studi artikel menunjukkan bahwa siswa Montessori menikmati belajar dan bekerja keras serta menghargai lingkungan kelas berbasis masyarakat yang positif. Meskipun hasil studi ini beragam ya Kak, bukti lain juga menunjukkan bahwa siswa Montessori tampil lebih baik dari anak-anak yang dididik secara tradisional dalam matematika, seni, bahasa. Wah, berarti sekolah Montessori ini bagus banget ya Kak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, apalagi bagus untuk kreativitas dan anak pun bisa belajar kemandiriannya ya sejak usia dini. Karena yang nantinya hal ini juga berpengaruh banget nih untuk masa depannya si anak. Ya, betul. Oke guys, jadi kesimpulan dari podcast kali ini yaitu pola asuh dan pendidikan Montessori ialah metode Montessori diperkenalkan oleh Maria Montessori di Amerika Serikat. Metode Montessori menekankan pada kebebasan dan aktivitas anak-anak sambil menerapkan gagasan yang pembelajaran berlangsung dengan lingkungan anak. Montessori percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan alami untuk belajar dan mengembangkan potensi yang belum tergali, dan orang tua memilih pola pengasuhan dan pendidikan Montessori karena sejumlah kecil alasan, yaitu prinsip Montessori dan lingkungan kelas Montessori merupakan kompetensi berbeda yang membedakan sekolah Montessori dengan pendidikan lainnya.
Baik, terima kasih untuk Kak Putri Savitri yang telah meluangkan waktunya Sama-sama, untuk sama-sama. sharing ke teman-teman semua yang mengenai pola asuh dan pendidikan Montessori ini. Semoga apa yang Kak Putri sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini. Aku Sasa Sandra Dewi dan Kak Putri Savitri akan mengakhiri podcast kali ini. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan puasa, dan jangan lupa untuk nantikan Half of Our Time to Talk podcast 2 berikutnya. Aku Sasa Sandra Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.